Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menetapkan 15 orang sebagai tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita barang bukti mesin pencetak dan uang palsu senilai 446 juta rupiah. Mesin cetak yang disita polisi menjadi satu di antara beberapa alat bukti lain dalam kasus ini. Polisi memastikan tidak menutup jumlah tersangka akan bertambah dalam kasus ini. Sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan. 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Ya, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Mungkin masih ada lagi tersangka selanjutnya. Makanya kami minta sabar dulu. Kami terus terang ini dibantu oleh rektor salah satu universitas yang ada di Goa. Ya, kenapa? Karena ternyata ini didapatkan ada beberapa barang bukti yang kami dapatkan di dalam kampus salah satu universitas di Goa. Rektorat UIN Alauddin Makassar menyebut telah mengetahui kasus pengungkapan produksi uang palsu di perpustakaan kampus. Rektorat UIN Makassar mengklaim menyerahkan kasus ini kepada kepolisian untuk penyelidikan. Merespon kasus produksi dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, mahasiswa menggelar demonstrasi dan meminta agar Rektor Universitas UIN Makassar, Hamdan Johanis, dicopot dari jabatannya. Rektor dinilai tidak mampu menangani kasus uang palsu yang melibatkan kepala perpustakaan dan seorang staf kampus. Polisi menyebut telah menyita sekitar 100 jenis barang bukti dalam penyelidikan kasus pembuatan uang palsu di perpustakaan UIN Makassar. Di antaranya ada uang pecahan 100.000 sebanyak 446,7 juta rupiah. Polisi juga menyita mesin cetak, buku rekening, kartu ATM dan KTP serta alat potong. Polisi menyebut saat ini telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus pembuatan uang palsu di perpustakaan UIN Makassar. Salah satunya adalah Kepala UPT Perpustakaan Andi Ibrahim yang juga berstatus sebagai dosen ilmu perpustakaan di UIN Makassar. Selain Andi Ibrahim, Saudara, polisi juga menetapkan staf honorer serta sejumlah orang lainnya. Perkembangan kasus produksi uang palsu di kampus 2 UIN Alauddin Makassar akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dari Polres Goa, Sulawesi Selatan. Wafik, tersangkanya menurut polisi ada yang didatangkan dari Sulawesi Barat. Ini peran mereka, peran para tersangka ini sejauh ini seperti apa, Wafik? Iya, Cynthia dan juga saudara, terkait dengan 15 tersangka yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kapolres Goa, AKBP Reodol ST Simanjuntak di Goa, Sulawesi Selatan sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa ada 15 orang tersangka dalam kasus peredaran uang palsu dan juga percetakan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, di mana kuat dugaan bahwa 2 diantaranya merupakan oknum dari UIN Alauddin Makassar yang berstatus sebagai pegawai di UIN Alauddin Makassar, sementara terkait dengan identitas lainnya di mana ada 15 orang tersangka ini, identitas lainnya belum diungkapkan. Selain itu ada hingga hari ini ada 9 orang yang sudah ditahan di Polres Goa, 5 diantaranya berasal dari Sulawesi Barat dan juga 1 dari Wajo, Sulawesi Selatan. Terkait dengan bagaimana kemudian peran dari masing-masing tersangka yang berjumlah 15 orang ini belum diumumkan secara resmi dari Polres Kabupaten Goa, dan bagaimana kemudian peran mereka, mengapa kemudian beberapa orang lainnya yang menjadi tersangka ini masih berada
di Sulawesi Barat dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Polres Kabupaten Goa. Nah, untuk pengumuman resminya sendiri bagaimana kemudian identitas, peran, dan juga bagaimana kemudian percetakan uang ini bisa ada di UIN Alauddin Makassar nantinya secara resmi dari UIN Alauddin, dari maksud kami dari Polres Goa akan mengumumkan secara resmi pada hari Kamis 19 Desember 2024 mendatang, Cynthia. Ya, Wafik, terkait dengan barang bukti ini kan kalau yang dirilis polisi barang buktinya cukup besar gitu. Apakah ada keterangan dari polisi bagaimana ketika barang bukti tersebut dibawa oleh para pelaku ataupun tersangka ini masuk ke universitas? Pihak rektorat tidak mempertanyakan hal ini atau seperti apa, Wafik? Iya, memang dari Polres Goa mengamankan salah satu barang bukti, yakni barang buktinya adalah mesin pencetak uang. Nah, mesin pencetak uang ini kemudian ditemukan di ruangan yang berada di perpustakaan perpustakaan UIN Alauddin Makassar, di mana mesin cetak ini merupakan mesin cetak yang berjenis offset, di mana mesin ini, Cynthia dan juga saudara, berguna untuk mencetak dalam skala besar, bisa mencetak majalah, kemudian juga bisa mencetak katalog dalam jumlah besar. Bagaimana kemudian mesin cetak ini bisa masuk ke dalam UIN Alauddin? Apakah memang mesin cetak ini adalah mesin yang sebetulnya memang ada di UIN Alauddin ataupun kemudian mesin ini dialihfungsikan menjadi mesin pencetak? Nah, mesin cetak uang palsu yang ditemukan di UIN Alauddin Makassar ini memang merupakan mesin yang cukup besar dan juga biasanya ditemukan di usaha-usaha percetakan dalam skala yang besar, di mana mesin cetak ini bisa mencetak dengan berbagai ukuran double folio seperti yang ada di belakang saya ini, Cynthia dan saudara. Kelebihan dari mesin cetak ini adalah cetak yang berkualitas tinggi, kemudian dapat mencetak warna khusus seperti emas, perak, dan stabilo. Nah, ini kemudian yang menjadi salah satu keunggulan dari mesin cetak ini yang memiliki kualitas yang tinggi dengan warna-warna khusus tadi. Kelebihan ini juga berpengaruh tentunya pada harga dari mesin cetak yang Anda saksikan saat ini, Cynthia dan juga saudara, di mana harganya juga diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Mesin ini umumnya didapatkan di perusahaan percetakan yang cukup besar untuk memproduksi baliho, majalah, ataupun produk-produk percetakan lainnya. Nah, saat ini terkait dengan bagaimana kemudian mesin cetak ini bisa masuk ke dalam UIN Alauddin, sudah berapa lama mesin cetak ini beroperasi di UIN Alauddin, dan bagaimana kemudian sebenarnya sindikat jaringan peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar dan Goa sekitarnya ini masih dalam tahapan penyelidikan dari Polres Goa, Sulawesi Selatan. Nanti kami akan pantau dan melihat lebih jauh seperti apa perkembangan kasus ini, Cynthia. Baik, terima kasih Wafik Aziza, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Makassar.